Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang saya hormati, pada malam hari ini jam 2:30 kami tidak tidur. Kami sengaja ada rencana untuk pengungkapan atau penelusuran, yaitu yang diisukan di masyarakat di daerah Ngantru Tulungagung, yang diisukan yaitu tempat untuk pesugihan yang berupa kera putih atau bisa disebut dengan kethek putih, sehingga banyak dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau Bali, Surabaya, Jakarta yang datang ke situ untuk mencari pesugihan. Maka dari itu kami ingin mengungkap apakah benar bahwa tempat itu bisa untuk memperkaya orang atau bisa untuk mencari pesugihan. Maka kami sengaja sejak sore tidak tidur untuk menelusuri tentang tempat atau situs yaitu pesugihan kethek putih di wilayah Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Maka dari itu kami berangkat dari rumah, semoga nanti aman, kemudian terkendali, tidak ada tabrakan fisik atau tidak ada gesekan energi yang ada di dalam di dalam area Ngantru Tulungagung. Maka dari itu doakan semoga nanti kita akan selamat dan kita bisa mengungkap tentang keberadaan mistik-mistik atau gaib-gaib yang ada di pesugihan kethek putih di wilayah Ngantru. Sekian pemirsa, mari kita saksikan.
hari. Simon. Teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang saya muliakan, kita sudah masuk di wilayah situs atau tempat bingit atau yang disebut dengan tempat pesugihan di wilayah Ngantru atau di jembatan Ngantru. Bahwa di sini memang benar-benar mempunyai aura yang sangat tinggi di perbatasan atau di kali, Mbak. Iya, di sini lah ya. Ya, di kali-kali itu yang ada auranya yang sangat besar sekali. Iya. Kami tadi memprediksi Assalamualaikum salam kepada penghuni di daerah sini. Apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebatas dengan kemampuan saya bahwa di sini ini tidak ada siluman kera. Tidak ada siluman kera yang berwarna putih, tapi ada sosok jin atau penghuni yang penghuni sini yang bisa berwajah apapun. Bisa berwajah manusia, berwajah hewan, atau berwajah apapun, dia juga bisa berwajah kera. Sehingga isu-isu di masyarakat kalau di sini ada siluman kera putih itu bisa benar, tapi bukan merupakan siluman satu. Artinya dia sosok penghuni atau astral atau jin yang bisa berwajah kera. Sehingga tidak hanya berupa kera putih, Mbak, bisa kera biasa, kera besar, dan bisa berjumlah puluhan, ratusan, bahkan bisa berjumlah ribuan. Jadi di sini ini kalau dipikir secara logikal kita juga sulit karena di sini kadang-kadang banyak kera yang berkeliaran pada waktu siang. Bahwa di sini kan tidak ada orang yang ngasih makan, tapi kera-kera sebanyak itu juga hidup. Kemudian ada lagi di wilayah Gunung Serengat. Di Gunung Serengat itu juga ada kera. Banyak juga di Gunung Serengat. Kemungkinan juga bisa terjadi dari tempat situs ini, tempat situs di Ngantru ini mungkin pindah ke Gunung Serengat. Kita tunggu sebentar, teman-teman. Kita sambung lagi. Kita akan mencari tempat-tempat lagi yang ada jawaban apa yang saya utarakan nanti. Sebentar. Pemirsa, setiap kami penelusuran ke makam-makam itu sepertinya pasti ada orang meninggal yang baru. Ada orang yang meninggal baru. Itu setiap saya jam 5 sore ingin ke sebuah tempat itu pasti kok ada penghuni baru atau orang-orang mati baru. Ini kan tadi siang kan. Ini baru, Mbah. Bunganya, tanahnya, semuanya baru. Kita doakan, Mbak. Monggo, Mbah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Pemirsa, kita sudah biasa bahwa setiap ada orang yang meninggal, kita tentu mengirimkan doa, termasuk memberikan fatihah. Semoga arwah-arwah yang ada di kuburan Ngandruk ini diberi ampunan apabila punya dosa-dosa, diringankan dosa-dosanya, diringankan siksanya, dijembarkan kuburnya, kemudian dilapangkan, dipadangkan dunianya. Karena arwah-arwah adalah mempunyai dunia sendiri, yaitu di alam kubur. Semoga mereka-mereka yang ada di alam kubur bisa menerima kenikmatan, diberi cahaya Allah, sehingga akan mendapat kenyamanan dan selalu diampuni segala dosa-dosanya. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami. Pemirsa yang saya hormati, pada saat saya mendoakan almarhum Bapak Saimin, saya mendengar dengan jelas ada seperti suara-suara kerak yang saya dengar, pemirsa. Suara-suara kerak, sehingga ini melambangkan bahwa di sini memang benar-benar ada siluman kera yang bukan hanya gosip, yang bukan hanya isu. Kita bisa melihat secara indera bahwa kita bertamu ke sini dengan baik-baik, kita memberikan ungkapan atau keterangan bahwa benarkah bahwa di sini diisukan merupakan area pesugihan untuk mencapai kebutuhan manusia atau tertentu. Coba kami nanti akan lebih mendalam lagi bagaimana teknisnya para pembantu-pembantu yang bersifat untuk membantu manusia agar manusia bisa kaya, mudah bekerja. Caranya bagaimana? Kita akan interaksi kepada penghuni ini secara indera, misalnya. Assalamualaikum. Pak Nasra, Bung Salus, hadirlah. Saya ingin tahu sosok Anda seperti apa. Ini kan dunia berindikasi. Iya. Agak merinding, Mbak, enggak? Nah, ya kan? Lihat enggak? Iya, Mbak, kelihatan. Jadi sosoknya memang ada, tuh, Mbak. Iya. Merinding itu soalnya nggak bisa dibuat, ya, Mbak. Pokoknya bambu, ada pohon besar itu hampir rata-rata. Ada penghuninya, apalagi kita matang. Ini pohonnya enggak. Akan hadir kalau hadir. Yang penting nggak bikin heboh, nggak bikin saya marah. Kalau nampak ya nampak, sudah bagaimana, kenalan bagaimana, mintanya apa. Sekarang saya tantang Anda keluar dari sarangnya. Kalau datang misalkan saya panggil marah, Anda mengeluarkan api atau mengeluarkan apa silakan. Saya sudah menyiapkan kekuatan untuk Anda. Apa kekuatannya? Adalah asma Tuhan saja. Iya. Saya siapkan dengan nama Allah saja. Enggak bertele-tele saya. Tidak saya pakai gaban-gaban tetek monyet. Saya siapkan kekuatan daripada asma Allah. Yang ini. Saya sampai nanti aku marah loh. Katanya kok ada hantunya, hantu Belgedes ya. Ini hantu nih. Gue mau ngadek nek kene mak jelek kok. Apa ngadek nek kene poconge apa perine apa piye ngono. Iya. Ayo, datang. Silakan. Bijak duel tak ladeni, duel ya duel.
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, dari prediksi saya memakai kesinambungan dengan indera saya yang biasa saya lakukan, bahwa di sini ada sosok manusia kera, pemirsa. Dia tidak ada di rongga-rongga sini. Dia berada di pinggir-pinggir kali, pemirsa. Iya. Saya melihat ada seperti manusia kera, atau kera yang sangat besar sekali. Dia duduk seperti ini, pemirsa. Saya peragakan, pemirsa. Saya lihat ada kera atau manusia yang seperti ini. Tadi saya lihat tadi. Dia tempatnya di ujung sana, di pesisir kali, pemirsa. Seperti ada gampeng-gampeng itu di pinggir gampeng, seperti orang bertapa di pinggir kali itu. Pantasan kalau di daerah sini ada isu atau ada orang-orang yang menelusuri ke sini mengatakan bahwa di sini ada yang bernama Mbah Jenggot. Dia berada di bawah jembatan. Gitu. Sehingga memang saya penasaran sekali. Saya ingin menelusuri bagaimana wajahnya Mbah Jenggot, kemudian sebatas mana atas cahayanya atau energinya selama saya masuk ke sini itu. Sehingga kami tidak menemukan yang dinamakan Mbah Jenggot. Saya hanya menemukan bentuk manusia kera atau kera tapi tidak berwarna putih. Apa Mbak? Ya seperti kera. Oh iya. Seperti kera tapi besarnya setinggi manusia gitu. Seperti manusia. Terus dia hanya bersuara seperti suara kera biasa gitu. Tapi ketika pada saya melihat nerawang ya, itu dia tidak bicara apapun dan dia tidak noleh. Tapi matanya jelas, ketap-ketip itu jelas, dan bulu-bulunya juga jelas tuh. Dia setinggi manusia. Dia hanya satu orang. Pertama yang kelihatan kan remang-remang, Mbak. Iya. Yang kelihatan itu seperti mulutnya saja itu. Saya lihat apa kok seperti tidak seperti mulut. Lama-lama tajam, terus kemudian ternyata berbentuk bayangan-bayangan seperti kera. Saya dekatkan lagi dengan indera saya, ternyata di serambinya, di sekitarnya ternyata ada gampeng suket-suket atau pinggirnya ada kali yang seperti gua itu. Dia duduk sendirian, pemirsa, seperti ini. Saya peragakan. Nah, jadi tidak jongkok seperti ini, kan kera seperti ini. Iya, Mbak. Nah, ini dia hanya seperti ini, pemirsa. Iya. Nah, tempatnya di sana, di serambi ujung sana. Ini kan tembok, kita nggak bisa melihat ini. Nggak bisa, Mbak. Bisa, tapi yang jelas di situ kan kali. Iya. Jadi di sebelahnya sana. Iya. Ya, saya lihat tadi di sini
sebetulnya nggak ada gitu loh. Nggih. Nggak ada energi, cuma ada yang ada di situ tadi. Saya kira kan yang ada lampu-lampunya itu gitu loh. Iya. Auranya di situ, tapi ternyata malah kemungkinan pundirnya itu yang ada cahayanya dan ada energinya. Nggih. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin pemirsa. Saya datang ke sini, saya ingin mengambil malam. Karena kalau di sini sore itu kan banyak laki-laki pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang berkeliaran di jalan-jalan ini gitu loh. Sehingga kalau berpakaian seperti ini, kalau kita datang sore itu nanti kan nggak nyaman. Saya pakai jam 1 persiapan, jam 2 kita berangkat, sampai sini jam 3 gitu. Jam 3 lebih Mbak tadi Mbak. Iya Mbak. 3 lebih. Tapi kita juga tetap masih ada waktu untuk berbincang-bincang, untuk mengungkap. Untuk bisa mengungkap Mbak. Sehingga kita tetap bisa sembung kepada penghuni ini. Tentang saya bicara seperti ini benar dan tidaknya kan yang tahu hanya Tuhan. Sehingga kita tidak bisa memastikan apa yang saya lihat tadi. Tapi yang jelas saya bicara seperti ini, mungkin penghuni di sini kan tahu saya, Mbak. Tahu yang saya ucapkan. Benar atau tidak, mereka kan tahu bahwa ini pun kan kuburan umum. Jadi kita kalau tidak tahu, berpura-pura tahu kan berisiko tinggi, Mbak. Berisiko tinggi, makanya saya ucapkan apa yang saya ketahui, pemirsa. Sehingga kita sebagai YouTuber, sebagai mitra-mitra Anda, sehingga kita harus berjuang, kita harus berusaha agar kita bisa menyajikan hiburan-hiburan kepada Anda-Anda semua, agar Anda-Anda semua bisa puas dengan penyajian kami. Jadi kami sejak sore memang sengaja sama Mbak Lulu tidak tidur. Jadi Mbak Lulu akan tidur, saya marahi karena kita nanti akan masuk ke ruang-ruang angker, ruang-ruang wingit. Jadi kalau kita nanti ketiduran dulu, berarti kita kalah, kita akan bahaya nanti kan. Dan namanya kita juga seorang penelusur, otomatis bagi-bagi para penghuni kan marah. Kalau kita datang ya mungkin kalau sebagai penghuni sakti atau astra-astra yang sakti atau siluman yang sakti, bahkan kalau ada mungkin arwah-arwah yang ada di sini atau bagaimana, atau jin-jin yang ada di sini, kalau kita misalkan memiliki sesuatu lah, memiliki ilmu lah, otomatis kan mereka tersinggung, kadang-kadang gesekan atau kita dicelakai gitu loh Mbak. Masuk seperti ini itu tidak mudah, tidak gampang gitu loh. Karena ini memang tempat-tempat yang sangat sakral, karena kita masuk saja itu kita berbau dupa gitu. Iya Mbak, langsung tadi ya. Artinya kan memang tempat-tempat ini tempat untuk panuwunan, senang untuk menyalakan dupa itu, tempat untuk penyajian atau pemujaan. Ya, dan di tempat sini ini disakralkan oleh di seluruh kawasan Kabupaten Tulungagung, terutama wilayah Tulungagung Ngantru. Bahkan Jawa Timur pun juga terkenal. Saya masih kecil saja sudah terkenal tentang situs-situs Ngantru, tentang keramat Ngantru ini. Tapi yang kita ucapkan bahwa agenda-agenda situs Ngantru atau tempat-tempat area-nya di sini ini kan merupakan aset kota Tulungagung. Seperti hanya ini kan aset Kabupaten Tulungagung yang viral gitu Mbak. Kalau siang itu kan banyak kerak-keraknya, bisa seperti tempat-tempat wisata atau hiburan para yang datang di sini gitu. Pemirsa, kita akan ke depan, nanti kita coba kita juga barangkali ada pengamatan atau ada penampakan atau ada gesekan, nanti kita ucapan lagi, kita utarakan lagi. Yang jelas kita sudah berdoa, mendoakan kepada Pak Saimin yang sudah meninggal dan segenap para arwah yang telah meninggal menjadi arwah. Semoga semuanya tidak sebanyak 1-2 orang, semua diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Dan kemudian diberikan tempat-tempat yang sesuai dengan amal kebaikannya masing-masing, Mbak. Amin. Karena kita juga manusia, kita juga punya dosa, kita punya kesalahan, kita pun manusia pasti akan bisa mati. Makanya kita selalu hormat kepada orang mati. Semua kita nanti akan didoakan orang juga agar kita diringankan atas dosa-dosa kita. Amin. Dan Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kita sejak dulu. Otomatis kita hidup itu kan banyak dosa, banyak kesalahan. Kita bisanya hanya memohon kepada Tuhan agar diampuni atas dosa-dosa kita. Amin. Mari Mbak kita lanjut. Mas Mbak.
Ini suaranya kera bang ya? Nah, kera-kera. Ini kan seperti kan kera-kera subuhan tuh Pak. Iya. Bukan kera subuhan. Ini makam, makam, insya Allah itu makamnya orang terkaya di Tulungagung, Pak. Sehingga makam ini sudah beratusan tahun. Saya kecil saja ini sudah ada makam ini. Sudah ratusan tahun. Kita belum paham siapa yang meninggal di sini. Karena kedatangan kita kan sudah malam. Barangkali kapan-kapan kita datang sini lagi bisa untuk mengorek semua yang ada di sini siapa-siapa gitu Mbak. Yang jelas tadi bundanya Mbah Songkorenggung. Songkorenggung. Gaib-gaibnya di sini kompromi dengan kita Mbak. Mbak. Itu pernah biasa nggak? Pemirsa yang berbahagia bahwa kita sudah berbincang-bincang sehingga seperti ini hanya keadaan di Ngantru atau yang dikatakan adalah area pesugihan Kethek Putih. Sudah terkenal sekali bahwa di sini adalah merupakan agenda situs bagi orang-orang yang percaya, orang yang mencari kekayaan dan orang yang mencari pesugihan. Sehingga kita sebagai orang beriman bahwa yang namanya mencari pesugihan adalah merupakan jalan yang orang benar. Jika kita yang benar adalah pekerja biasa, kemudian kita bertakwa, menjalankan perintahnya Tuhan, meninggalkan larangannya, kemudian kita beribadah, asalkan kita bekerja dan penuh dengan doa, maka rezeki tetap tanggah mengalir, tetap mengalir diberikan sama Tuhan. Namun kita juga tidak mencemooh kepada orang-orang yang percaya kepada pesugihan, orang yang mencari pesugihan itu haknya mereka, Mbak. Jika kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa menghina. Itu sudah diciptakan Tuhan bahwa hidup dunia ini kan beraneka ragam, beraneka tujuan gitu, Mbak. Makanya kita hanya sebagai partner YouTube sehingga hanya menyarankan bahwa orang-orang yang mencari pesugihan apapun jalannya maka dia akan punya resiko, punya tanggung jawab di alam akhir. Hingga sebaik-baiknya kita bergabung dengan setan atau jin maka tetap ada resikonya. Teman-teman, kita kapan-kapan akan mengungkap lagi yang lebih. Ini sudah waktunya sholat subuh. Saya akhiri sekian. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga kita tetap bisa menjadi teman, kita tetap bisa selalu hadir di hadapan teman-teman semuanya. Saya akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Amin.